Kalau kita bilang kan 100% punya Tuhan, ngapain ngasih persepuluhan? Kalau 100% punya Tuhan, kamu ngasih 10% aja merasa wajib, saya nggak yakin yang 100% itu Iya. punya Tuhan. Selamat datang di Gilgal Podcast bersama dengan aku kembali Revi Halim. Dan hari ini seperti biasa kita akan belajar banyak. Jadi teman-teman yuk kita buka hati kita buka telinga kita mau sama-sama belajar dari narasumber kita. Dan hari ini narasumber kita adalah gembala dan senior pastor kita yaitu Pastor Juan Mogi. Halo Pastor Juan. Hai Revi. Kayak biasa aku panggilnya pakai ko aja ya ko. Oke, siap. Oke, jadi kita udah belajar ya dari sesi selanjutnya kan juga soal leadership nih, Ya. kepemimpinan. Nah, tapi aku juga pas baca buku baru Ko Juan, Be Fun, Be Real, Be You, salah satu topik yang menurut aku menarik juga adalah soal mengelola keuangan nih, Ko Ya. Juan. Karena ya kita nggak bisa pungkiri ya, yang namanya manusia pasti butuh uang. Iya. Kita beli nasi padang kan nggak pakai daun nih, Iya. pakai duit, pakai uang. Nah, kira-kira kalau jadi orang Kristen, sebenarnya salah nggak sih Ko Juan kalau kita itu jadi orang yang kaya raya? Karena beberapa orang tuh sensitif gitu. Kayaknya kalau kaya tuh kayak kurang rohani. Ada beberapa. Kalau menurut Iya. Ko Juan sebenarnya salah nggak sih kalau banyak duit? Nggak salah. Kenapa tuh Ko? Nggak salah karena emang nggak ada yang salah. Kan kalau orang itu bekerja, Ya. dia mendapatkan hasil, kerjanya bagus, ya laku kan dagangannya, produknya, ya hasilnya banyak, dia Ya. kaya. Masa salah? Terus Tuhan marah, kamu ya jangan banyak uang loh, Oh, aku nggak suka loh gitu kan. Saya kalau melihat Bapa kita di surga, Bapa yang sangat kaya, Ya. dia punya yang langit bumi beserta segala isinya. Orang mau beli anjing aja mahal ya kan. Kita mau makan daging sapi, beli daging sapi aja mahal. Daging Ya. sapi 1 kilo berapa? Jadi betapa kayaknya Bapak kita di surga. Hubungan kita kan anak sama Bapak. Ya. Kalau Bapak punya anak, satu saat Revi kan punya anak, saya sudah punya anak. Nanti Carissa kan, dia kan besar menikah. Terus kalau dia kaya, terus saya marah-marah. Carissa, Papa tuh nggak seneng ya kamu kaya-kaya. Please deh. Miskin sekali kenapa sih? Gitu. Nggak mungkin. Malah kalau anak kita miskin, kita sedih kan. Gue salah apa ya jadi bapak ya? Sekolahin juga disekolahin. Apa makanannya kurang gizi? Apa kurang tumpang tangan? Ya kan? Setiap kita ingin anak-anaknya kaya. Menurut saya belum pernah ngobrol sih sama Bapak di surga. Tapi saya tahu isi hatinya karena Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Kelimpahan nggak hanya bicara soal uang. Ya. Karena ada Yesus, ada kasih yang melimpah, ada sukacita yang melimpah, ada kreativitas yang melimpah. Ya. Kalau orang happy dalam hidupnya, keluarganya happy dong. Ya. Dia pergi ke kantor dengan happy. Karena dia happy, semangat bekerja. Karena semangat bekerja, hasilnya bagus. Hasilnya bagus, menarik uang. Banyak uangnya, dia kaya. Masa salah? Iya. Jadi sebenarnya kalau aku ingat di Alkitab juga mungkin kayak Abraham, Daud, Ayub, mereka kan pengikut Tuhan yang setia banget, Ya. tapi juga secara keuangan mereka sangat amat berkelimpahan ya Ko Juan ya. Jadi bener nggak salah kalau misalnya kita punya banyak uang. Nah tapi kalau misalnya nih Ko Juan ya, di dalam perjalanan hidup, ada 2 pilihan nih misalnya. Iya. Pilihan pertama nih, menghasilkan uangnya nih lebih banyak. Yang satu lagi nih, misalnya nggak terlalu menghasilkan nih. Apakah sudah pasti yang menghasilkan banyak uang itu yang jalan Tuhan, sedangkan yang nggak ada duitnya itu bukan jalan Tuhan? Apakah udah pasti kayak gitu, Ko Juan? Ya harus didetailkan itu pekerjaannya apa. Karena tadi kita lupa juga membahas kaya tidak salah, tidak dosa. Cara mendapatkan kekayaannya itu yang nentuin ya, Ko? Satu. Yang kedua adalah motivasi kita kaya untuk apa. Oh, Saya selalu pegang motivasi adalah pertama untuk mengasihi Tuhan. Apakah waktu saya kaya Tuhan disenangkan? Kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Yang kedua, apakah kita memenuhi diri sendiri dan memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga kita? Ada orang yang kaya tapi keluarganya berkekurangan, dia tidak tolong. oke. Dan dengan kekayaannya itu membuat dia jauh dari keluarga. Sibuk cari duit, kerjanya benar, halal. Ya. Tapi dengan dia sibuk kerja itu, istrinya nggak ketemu dia, anak-anaknya nggak ketemu dia. Ya. Terus ya jadi broken home, keluarga berantakan. Yang ketiga, apakah dengan kekayaan itu mengasihi sesama nggak? Kita jadi berkat nggak untuk orang lain? Gitu. Itu mungkin bisa menjadi pegangan waktu kita milih. Dan yang ketiga,
apakah dengan kekayaan itu membuat kita jauh dari Tuhan nggak? Oke. Nggak bisa ke gereja lagi, nggak sibuk, nggak sempat saat teduh, Ya. nggak sempat melayani lagi. Udah gue sibuk, orang sibuk, orang penting Ya. gitu. Itu mungkin bisa jadi pegangan Ah, ah. untuk memilih. Ini bagus banget sih menurut aku Juan ya. Jadi teman-teman kita diingetin bagaimana yang pertama kita harus cek dulu nih gimana cara kita memperoleh uang itu. Kalau misalnya caranya benar ya nggak masalah. Tapi kalau ternyata mencuri atau curang, nah itu tuh yang harus dihindari dan jangan dilakukan. Dan juga tadi Ko Juan membahas soal motivasi juga ya. Ingat punya banyak uang artinya Tuhan kasih tanggung jawab yang lebih buat kita jadi blessing juga. Dan yang ketiga tadi Ko Juan juga ingetin jangan terlalu sibuk ya. Ya. Sampai nggak ada waktu buat keluarga. Ya. Prioritasnya jadi rusak atau kebalik. Nah, benar ya. Jadi Iya. uang boleh punya banyak, tapi prioritas harus benar Tuhan dan keluarga harus diperhatikan ya kok. Setuju. Oke. Nah, berarti kan kalau punya banyak uang nih, tanggung jawab dari Tuhan kan lebih nih kok. Betul. Buat jadi berkat ya. Iya. Karena kan kita diberkati buat jadi berkat bagi sesama. Kalau menurut Ko Juan tuh, kita bisa pakai uang kita untuk memberkati sesama tuh caranya kira-kira apa aja ya kok? Kalau saya, setiap kali saya dapat berkat secara keuangan dari Tuhan, pertama saya ngerti 100% itu milik Tuhan. Lalu di firman Tuhan mengajarkan sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan, tanda syukur kita, tanda cinta kita kepada Tuhan, kita membawa 1/10 itu ke rumah Tuhan di mana kita digembalakan. Ya. Supaya ada makanan di rumah itu. Mm-mm. Jadi dari 36 tahun saya lahir baru, nggak pernah absen sekalipun, saya membawa perpuluhan itu ke rumah Tuhan. Ya. Yang kedua, saya itu mempersiapkan untuk masa depan saya. Jadi ada dana yang saya nggak ambil, supaya waktu kita pensiun, kita tua, hidup kita masih tetap bisa memuliakan Tuhan. Kan mau umur panjang. Ya. Kalau umur panjang nggak punya duit, kita makan pakai apa? Kan kita mau jadi berkat sampai selama-lamanya. Kalau kita nggak nyimpen, kita gimana bisa memberkati orang? Ya. Malah mungkin kita jadi minta-minta sama orang. Nah itu yang diajarkan juga oleh firman Tuhan. Lalu sempet sih sekali bolong, waktu ada pembangunan rumah Tuhan, Gilgal Center yang pertama, saya begitu sayang sama Tuhan, sama rumah Tuhan, udah dikasih semuanya, nggak punya apa-apa. Tapi situ saya ngerti, saya sekarang harus mulai pikirkan jadi investasi, dan juga ada bagian-bagian yang saya bisa kasih. Jadi nanti tua pun saya masih tetap punya cadangan. Yang ketiga, selain saya mengatur untuk keluarga, saya tuh punya komitmen untuk memberi. Misalnya kepada gereja lokal rutin, kepada gereja-gereja yang membutuhkan, orang susah, lalu orang-orang yang mau sekolah, nggak punya uang, orang yang sakit, berkebutuhan khusus, proyek-proyek misi di luar kota, di luar negeri, orang lagi bangun gereja, itu saya paling senang ikut. Nolongin yayasan, jadi itu cara saya mengelola dalam berkat keuangan yang Tuhan kasih, bagaimana menyalurkannya. Tadi kan Ko Juan ada bahas juga tuh kok soal persepuluhan ya kok. Ya. Nah itu aku ada dengar beberapa orang juga mungkin yang dari kepercayaan Kristen juga atau gereja juga ada beberapa yang bilang mungkin persepuluhan ini sebenarnya nggak wajib. Nah kalau misalnya dari Ko Juan sendiri ketika Ko Juan lihat Alkitab sebenarnya persepuluhan ini tuh wajib atau nggak wajib sih kok sebenarnya? Saya dalam memperlakukan firman nggak pernah atas dasar wajib atau tidak. Yang pertama saya percaya Alkitab adalah firman Allah. Ya. Semua yang ada di Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, karena firman Allah yang ngomong Bapakku sendiri yang sayang aku dan aku sayang dia, aku melakukannya karena sayang, bukan karena wajib. Yang ketiga, kalaupun saya lakukan karena salah, dan karena mungkin, itu sebenarnya penafsirannya beda, saya pun gak rugi, dan nggak ada salahnya melakukan itu. Dan saya percaya kalau saya bapak sama anak anak saya lakukan sesuatu yang salah, saya pasti kasih tahu, Carissa, itu salah. Tapi sewaktu saya melakukan membawa perpuluhan, nggak membuat saya jadi ahli debat, suka mempertanyakan, karena saya dengan tulus saja lakukan. Dan saya semakin bahagia, karena Alkitab bilang, aku akan membukakan tingkap langit dan memberkati engkau sampai berkelimpahan. Itu saya alami. Lalu saya akan dipagari sehingga belalang pelahap tidak dapat memakan hasil saya. Itu saya alami. Lalu semua bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Itu saya alami.
Bahkan teman-teman saya yang mungkin secara ekonomi jauh lebih tinggi, menurut saya mereka lebih hebat, lebih terkenal, bilang sama saya gini, lu happy ya jadi pendeta ya? Lu happy ya ikut Tuhan? Iya, saya bilang happy banget. Nah, semua yang saya lakukan dengan hati yang tulus tanpa merasa wajib, saya nikmati hasilnya. Kenapa saya mesti pusing? Jadi simple aja. Wow. Dan aku suka banget sih apa yang Ko Juan bilang barusan, karena aku juga ngerasa, aku kan juga persepuluhan ya Ko ya, Iya. persepuluhan beneran. Iya. Dan aku juga ngerasa itu cara Tuhan ngelatih aku secara pribadi juga untuk lebih generous sih. Karena ketika aku mulai biasain persepuluhan, aku merasa secara nggak sadar dan nggak langsung, hatinya juga lebih nggak terikat sama uang juga gitu. Maksudnya ya kita tetap kerja keras, nabung, investasi, tapi ya hatinya nggak di uang itu, hatinya kayak yang Ko Juan bilang di Tuhan. Bahkan kayak Ko Juan tadi cerita kan, ada sebuah bulan nggak cuma 10% tapi semuanya gitu ya. Ya. Dan aku rasa it's really beautiful gitu sih. Jadi bahkan banyak orang hari ini mungkin aja ya, cuman nggak semua, mungkin aja malas kasih persepuluhan bukan karena mereka merasa itu nggak penting, tapi mereka mungkin karena merasa sebenarnya egois dalam hati kali ya. Jadi nggak rela mungkin ya Ko ya keluarin itu semua. Saya juga nggak bisa ngebaca Nggak hati ada yang tahu ya, orang, nggak ada tapi yang tahu saya ya. punya beberapa tambahan. Yang pertama adalah gini, kalau kita bilang kan 100% punya Tuhan, ngapain ngasih persepuluhan? Kalau 100% punya Tuhan, kamu ngasih 10% aja merasa wajib, saya nggak yakin yang 100% itu Iya, punya Tuhan. benar. Yang kedua adalah, saya melihat kan Alkitab bilang supaya ada makanan di rumah Tuhan. Saya melihat waktu saya taat melakukan, itu menginspirasi banyak orang melakukan, dan gereja Tuhan di mana kita memberikan persepuluhan itu bertumbuh. Jadi bukan hanya gerejanya, jemaatnya juga tambah banyak, tapi orang itu bertumbuh, mereka rasa diberkati, hidupnya dipulihkan. Kenapa? Karena dapat makanan rohani yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah faktor iman. Jadi waktu kita melakukan firman kan karena kita percaya. Ya. Jadi kalau orang yang ragu, yang berdebat, kan ini, kan itu, sebenarnya mereka nggak yakin. Usul saya, kalau bimbang, Alkitab bilang kita nggak akan dapat apa-apa. Oke. Bimbang kan lawan dari percaya. Jangan lakukan sampai kamu percaya. Iman tuh timbul dari pendengaran, Ya. dan pendengaran kan firman Kristus. Tulisan di Alkitab, tulisan yang mati, logos, tapi karena itu firman Allah yang hidup, waktu kita baca, kita dengarkan, itu jadi rema. Nah, waktu di awal saya kembalikan perpuluhan tuh karena itu menjadi rema bagi saya. Bilang, yes, ini Bapak saya ngomong, aku percaya, aku nggak ragu, aku lakukan karena cinta selama 36 tahun. Oke, dan tadi Ko Juan ada bahas soal persepuluhan untuk supaya ada makanan di rumah Ya. Tuhan ya. Dan aku jadi keinget kok, aku pernah ngobrol juga sama salah seorang hamba Tuhan yang sebenarnya cukup terkenal juga, dan dia cerita gimana gereja tempat di mana dia berada tuh gembalanya pernah saking kurangnya duit persembahannya sampai gembalanya sendiri yang harus keluar supaya bisa running gerejanya gitu. Dan kalau misalnya Ko Juan sendiri pernah mengalami juga nggak gereja mungkin kekurangan banget juga? Iya, kita mulai awal GBI Gilgal hanya punya uang 1 juta, cukup untuk buat akte yayasan. Dan di situ kantor sekretariat di rumah kita, setiap pagi doa pagi semua pekerja ngumpul. Jadi kita bangun sekolah, bangun tidur untuk sekolah sebelum pada waktunya. Karena rame, kantor sekretariat di situ, kelompok sel di situ, doa pagi di situ, semua di situ. Itu pengorbanan yang kita lakukan. Jadi banyak sekali di awal-awal kita berkorban. Berarti karena Ko Juan dulu anggapannya satu keluarga bangun gereja, itu pun anggapannya dari keluarga sendiri yang harus berkorban supaya gereja itu bisa tetap running di awal ya Ko? Iya. Wow, luar biasa banget ya. Nah, Ko Juan di tengah itu semua kan kalau sekarang mungkin sudah lebih berkecukupan. Dulu kan lebih berkekurangan. Ya. Ko Juan pernah nggak sih ngeluh merasa Tuhan nggak adil di tengah kekurangan Ko Juan itu? Kayaknya seingat saya ya nggak pernah ya. Makanya keluar judul Be Fun, Be Real, Be You. Waktu kita kesusahan dulu ya saya lakukan apa yang saya bisa. Ya. Kita kakak adik kan suka makan, bikin popcorn. Mulai dari cuma pakai jagung yang kering, pakai butter, kasih gula gitu, taruh di plastik, jualan. Ada orang punya dagangan, saya bantu jualan, naik sepeda, keliling gang. Lalu orang ngadain acara, tiket konser, apa saya bantu ngejualin. Saya suka baca buku yang saya udah nggak baca, saya taruh di rak, jadi perpustakaan di rumah, orang sewa, bayar 200 perak, itu 200 rupiah maksudnya. Jadi ya seperti itu, dan saya lakukan dengan sukacita.
Mungkin hari ini ada juga kali ya Ko yang mungkin pernah lewatin apa yang Ko Juan dulu alami, mungkin punya masalah ekonomi saat ini Iya. keluarganya. Kira-kira kalau misalnya mereka mungkin abis denger ini mereka mulai berpikir, hey aku juga bisa berubah gitu. Kalau misalnya Pastor Juan dulu punya masalah dalam hal ekonomi, ternyata bisa mengalami perubahan juga karena ikut Tuhan segala macam. Mungkin mereka juga termotivasi, aku juga bisa berubah. Tapi kira-kira ada nggak ya ide-ide mungkin dari Ko Juan, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan supaya nasib atau hidup mereka masa depannya juga bisa menjadi lebih baik? Oke, jadi yang pertama, saya punya orang tua, ya tentu ngeluh enggak, tapi kita suka ngomong. Kan tinggal panas kan, Ya. nggak punya apa-apa, pokoknya nggak punya kasur, nggak punya ranjang, kita tidur gelaran rame-rame satu keluarga, boro-boro pakai AC. Dari rumah yang punya AC segala, saya bilang, aduh pak panas, ma panas gitu. Kalau ada AC enak, doa katanya. Doa ya. Apapun doa. Ah, ah. Terus teman-teman pada main gitu di depan rumah main bulu tangkis, kita nggak punya raket kan, Ah. pinjam dong. Iya boleh, baik-baik teman saya, tapi begitu mereka selesai main udah pada capek, baru dipinjemin raketnya. Oh. Udah gak ada yang mau main sama kita. Iya, iya. Jadi aduh mah pengen punya raket badminton, doa katanya. Ah. Dalam segala doa. Hmm. Yang kedua, disuruh beriman. Pokoknya kamu percaya, kita punya Tuhan luar biasa. Aduh, belum pernah naik pesawat, pasti satu saat kamu naik pesawat. Jadi peranan orang tua yang menanamkan kepercayaan kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang besar, kamu pasti bisa. Nanti pasti naik pesawat. Sekarang udah sampai naik pesawat kayaknya udah nggak pengen. Saking sering terbang. Jadi yang pertama doa, yang kedua adalah orang yang menanamkan iman percaya kepada Tuhan. Nah, waktu saya besar ternyata nggak cukup hanya doa dan percaya. Ya. Kita perlu lakukan bagian kita. Kita perlu belajar bagaimana sih dengan uang yang ada. Karena seperti saya tadi cerita atau di podcast sebelumnya, bagaimana saya cuma dapat gaji sebagai hamba Tuhan itu seperti apa. Nah, bagaimana dengan uang yang ada saya pikirkan. Ini kalau saya kasih semuanya habis. Nanti saya nggak bisa ngasih lagi. Saya mulai belajar yang namanya investasi. Nggak sekedar nabung, tapi menginvestasikan uang tersebut mulai dari kecil. Tuhan bilang setiap perkara kecil, aku kasih kepercayaan yang besar. Lalu dari hasil investasi itu saya bisa banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bener banget sih Ko. Jadi kita juga harus belajar mengelola keuangan yang kita udah Betul. punya ya. Iya, Jangan sampai kita malah udah dapet, boros. Mungkin kadang-kadang ada juga orang-orang yang kayak gitu kali ya Ko. Mungkin dirinya itu nggak berkecukupan, mungkin aja juga Iya. bukan karena nggak diberkati Tuhan, tapi nggak bisa mengelola berkat Tuhan itu ya Ko? betul. Hmm. Jadi papa saya selalu pesan gini, nggak boleh ngutang, jangan ngutang, Ya. pakai apa yang ada. Dan kalau belum bisa beli, jangan beli sampai uangnya ada gitu. Dan satu lagi yang saya bisa tambahkan juga, mereka perlu meningkatkan skill management Ya. yang ada di salah satu bagian dari buku saya. Karena misalnya dia masaknya enak, Ya. buka restoran. Tapi karena dia nggak perhatikan manajemennya, bagaimana marketingin supaya produknya bisa laku, Ya. bagaimana menjalankannya secara online, bagaimana kebersihannya, packagingnya dirubah, dan lain-lain. Banyak faktor, Ref. Oke. Jadi intinya sebenarnya asal kita mau berdoa, tapi nggak cukup doa doang, Ya, kita harus belajar juga ya. betul. Belajar dari orang-orang yang mungkin saat ini udah lebih sukses, kita harus mau punya kerendahan hati buat denger dari mereka juga ya, Betul. masukan-masukan ya Ko ya. Dengerin podcast. Kayak gini ya Iya. Ko. Kalau dari Ko Juan ada tips terakhir nggak buat teman-teman kita soal hal keuangan ini? Tips untuk keuangan buat setiap kita, percayalah bahwa Bapa di surga ingin anak-anaknya tidak hidup berkekurangan tapi berkelimpahan. Untuk itu dia sudah kasih caranya semua di dalam firman Tuhan. Saya kumpulkan semua ayat yang mengajarkan tentang keuangan, lalu saya pelajari, saya bilang sama Tuhan, "Ya Tuhan, saya mau praktekkan. Bagaimana saya bisa ngajar keuangan kalau aku sendiri kekurangan? Saya mau firman Tuhan dalam hal keuangan dibuktikan." Yang kedua, saya bilang sama Tuhan, bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan dengan hartaku, menolong banyak pekerjaan Tuhan dengan uang, kalau saya sendiri nggak punya uang atau kekurangan. Saya catat semuanya, saya pelajari, saya renungkan, saya lakukan dengan setia. Firman Tuhan, iya dan amin, itu terjadi dalam hidup saya. Yes, thank you so much, Pastor Juan. Jadi hari ini kita belajar ya teman-teman, bagaimana money is not a good master, but money is a good servant. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh uang, tapi nggak salah kalau punya uang, karena uang bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan lebih lagi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan buat teman-teman semua yang mau belajar lebih banyak, kalian bisa dapatkan buku dari Pastor Juan, buku terbarunya, Be Fun, Be Real, Be You.
Lewat buku ini, aku percaya teman-teman semuanya akan termotivasi dan akan belajar hal-hal baru yang bisa membuat hidup teman-teman jadi semakin maju. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkannya, kalian bisa cek aja link yang ada di bawah sini, cek aja di Tokopedia-nya, dan aku percaya buku ini pasti bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Oke, itu aja buat hari ini, dan sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. Bye-bye semuanya.